Shalom, video ini berisi penjelasan mengenai introduksi terhadap kitab Ayub. Kita akan melihat sekilas tentang kitab Ayub. Pertama, kita tidak mungkin melihat kitab Ayub tanpa meneliti mengenai sosok Ayub. Ayub bukanlah seorang Israel. Kalau dikatakan dia adalah seorang yang berasal dari tanah Uz, itu adalah sebuah daerah yang ada di Edom. Edom secara singkat adalah keturunan dari Esau. Seperti itu. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama, orang Edom digambarkan sebagai orang yang terkenal dengan hikmatnya. Di dalam kitab Ayub, tidak ada sama sekali rujukan mengenai Taurat ataupun mengenai perjanjian. Nama Yahweh hanya muncul di dalam satu bagian saja. Nama selebihnya menggunakan nama entah El atau Elohim atau El Shaddai. Seperti itu. Yang paling banyak adalah El Shaddai. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Kitab Ayub punya kemiripan dengan literatur hikmat Timur Dekat kuno. Ada literatur di Sumeria yang berjudul Manusia dan Allahnya, ataupun literatur yang berjudul Teodisi Babel. Kemudian, ada satu bagian penting dari latar belakang kitab Ayub yang perlu kita lihat, yaitu mengenai sosok iblis dalam kitab Ayub. Sosok iblis dalam kitab Ayub menimbulkan teka-teki, menimbulkan pertanyaan, mengapa ya? Kok bisa ada iblis di dalam kisah Ayub? Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan iblis? Kadangkala kan kita berpikir iblis tempatnya adalah di neraka. Lalu bagaimana Allah yang di surga bisa berbicara dengan iblis? Ya. Kemudian juga pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana bisa juga adalah sosok anak-anak Allah? Lalu, mengapa iblis hilang di dalam rangkaian kitab Ayub setelah lepas dari pasalnya yang kedua? Ternyata sosok iblis dalam kitab Ayub tidak dimaksudkan untuk menyebut sebuah nama. Bukan nama setan, tetapi lebih menekankan kepada fungsi. Fungsinya adalah penuntut atau musuh. Di sini saya tidak sama sekali menutup kemungkinan bahwa memang ada peluang. Saya membuka peluang bahwa sosok iblis di dalam kitab Ayub bisa jadi adalah iblis yang dipahami di dalam Perjanjian Lama, misalnya sebagai sosok yang mencobai Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Tetapi pada intinya di dalam kitab Ayub, sosok iblis di sini tidak dijelaskan siapa dia. Yang dijelaskan hanya fungsinya. Dia adalah sebagai penuntut atau musuh bagi Ayub. Ya. Maka sosok iblis sebenarnya di dalam Perjanjian Lama itu beragam, ya. Kalau kita pahami iblis ya sebagai penuntut atau musuh, maka kata-kata Satan di dalam Perjanjian Lama itu bisa merujuk kepada manusia ataupun kepada sosok supranatural. Misalnya dalam Bilangan 22 ayat 22, sosok musuh di situ adalah malaikat Tuhan. Musuh bagi Bileam adalah malaikat Tuhan. Ya, nah kan aneh nih, bagaimana mungkin kok malaikat disebut sebagai setan? Ya karena memang yang ditekankan bukan sosoknya, tetapi peran atau fungsinya. Dan sekali lagi diingat bahwa iblis sebagai nama, sebagai julukan, ya itu baru ada pada periode pasca pembuangan setelah bangsa Israel pulang dari Babel. Tadi saya sampaikan mereka mulai untuk mengembangkan teologi adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya setan, adanya iblis. Maka kalau kita melihat nama malaikat itu Gabriel dan juga Mikael muncul di dalam kitab Daniel atau di dalam kitab yang ditulis pasca pembuangan.
sebelum pembuangan tidak pernah diberitahu sama sekali nama-nama malaikat seperti itu, ya. Dan juga nama malaikat yang kadangkala ditemukan, misalnya seperti Rafael, Zuriel, dan sebagainya, itu adalah nama-nama yang muncul di dalam literatur Yahudi pada masa antar perjanjian. Ataupun nama iblis seperti Beelzebul, nama iblis seperti Asmodeus, itu adalah nama-nama yang muncul dalam literatur Yahudi antar perjanjian. Literatur Yahudi pada periode Bait Suci kedua. Nama-nama yang muncul memang setelah pembuangan. Maka dari itu nama iblis itu muncul di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1. Tidak aneh, karena memang kitab Tawarik ditulis pada masa setelah pembuangan. Kita masuk di dalam penulis dan juga tahun peristiwa. Kitab Ayub menurut tradisi Yahudi ditulis oleh Musa. Ya, juga menurut tradisi peristiwa Ayub ini terjadi di zaman patriark atau zaman bapak leluhur, zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub, atau sampai mungkin perpanjangan zaman Yusuf, ya seperti itu. Dari mana asumsinya? Asumsinya adalah umur Ayub yang sampai 130 tahun. Ini mendekati dengan usia Abraham, usia Ishak, dan usia Yakub. Kemudian harta yang dimiliki Ayub tidak diukur berdasarkan emas, perak. Ya, sebagaimana kita tahu emas dan perak adalah alat tukar atau alat kekayaan, alat ukur kekayaan yang umum pada masa kerajaan, pada masa Salomo misalnya. Tetapi pada masa bapak leluhur, kekayaan dihitung berdasarkan ternak yang ia miliki. Misalnya, Yakub dikatakan sangat kaya karena ternak dombanya begitu banyak. Kemudian, orang Kasdim dan Sheba menurut sejumlah teolog adalah sebutan bagi orang-orang yang muncul pada periode milenium yang ke-1 atau pertengahan akhir milenium yang kedua. Kemudian, Ayub melakukan ritual yang tidak selaras dengan Taurat. Misalnya dalam pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Ayub menjadi imam bagi anak-anaknya. Padahal di dalam Taurat, yang berhak untuk mempersembahkan korban di atas mezbah adalah seorang imam, ya, keturunan Lewi. Seperti itu. Tetapi di dalam kisah Ayub, terjadi pengabaian terhadap Taurat tersebut, terhadap hukum tersebut. Ayub mempersembahkan korban untuk mendamaikan dosa anak-anaknya. Ayub mempersembahkan korban untuk mendamaikan dosa ketiga sahabatnya yang dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, nama Yahweh juga hanya ada di dalam pasal 12 ayat 9. Ini menimbulkan pertanyaan dari para teolog. Apakah mungkin peristiwa di dalam kitab Ayub hampir tidak ada nama Yahweh karena Tuhan Allah Israel belum menampakkan diri secara definitif dengan nama Yahweh. Sebab nama Yahweh baru mulai muncul dengan definitif, dengan jauh lebih sering di dalam periode setelah Keluaran 3 ayat 14, di mana Tuhan Allah datang kepada Musa, menampakkan diri lewat semak belukar yang menyala dengan sebutan Aku adalah Aku. Ya. Nah, untungnya persoalan mengenai historisitas tidak berpengaruh terhadap pesan teologis atau pesan-pesan rohani di dalam kitab Ayub. Seperti itu. Kemudian, kita masuk dalam tujuan penulisan kitab. Mengapa kitab Ayub ditulis? Kitab Ayub ditulis untuk menguji konsep keadilan Allah dan prinsip retribusi. Ini muncul dari pertanyaan iblis misalnya. Apakah prinsip retribusi, tadi prinsip retribusi adalah kalau taat diberkati, kalau tidak taat maka dikutuk. Ya, apakah kehadiran prinsip retribusi menihilkan takut akan Tuhan yang sejati? Karena iblis bertanya, Tuhan, mungkinkah Ayub akan takut akan engkau kalau engkau
mengangkat berkat-berkatnya. Jadi iblis seolah-olah bertanya, tidak ada yang namanya orang yang takut akan Tuhan yang sejati, itu tidak ada. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka takut akan Tuhan supaya diberkati, supaya menghindari kemalangan. Ayub juga mempertanyakan keadilan Allah. Ayub bertanya, Tuhan, kenapa saya menderita? Ya, apakah penderitaan saya ini kemudian membuat Tuhan tidak adil? Ya, nah kemudian maka dari itu di sini kitab Ayub memunculkan konsep kemahakuasaan dan hikmat Allah yang tidak bersalah. Nah, ini menjadi muncul konsep baru. Tadinya yang terus digaung-gaungkan di dalam ucapan iblis, dalam ucapan Ayub, dalam ucapan sahabat Ayub, yang terus diutamakan adalah keadilan Allah, keadilan Allah, keadilan Allah, prinsip retribusi, prinsip retribusi. Tetapi mulai dari ketika momen di mana Allah mengcounter Ayub, Allah berjumpa, berhadapan dengan Ayub, muncul konsep lain, yaitu tentang kemahakuasaan Allah dan Allah yang maha berhikmat. Allah yang hikmatnya, keputusannya tidak pernah salah dan tidak terselami. Kemudian kitab Ayub mungkin juga ditulis untuk menjadi refleksi bagi orang Israel, khususnya pasca pembuangan. Mengapa ya kami sebagai umat Allah dibuang? Di mana perlindungan Allah terhadap bait Allah kami? Ya, ini adalah tabel yang memperlihatkan bahwa pertanyaan atau keraguan iblis terhadap konsep keadilan Allah dan prinsip retribusi ini mempunyai kemiripan dengan sahabat Ayub. Iblis berpendapat bahwa jika Ayub diberkati Allah, dia hidup benar. Sebaliknya, jika Ayub tidak diberkati, maka dia tidak akan hidup benar. Dan iblis menuduh Allah sedang menyogok para pengikutnya. Sahabat-sahabat Ayub dengan pendapat yang mirip dengan iblis berpendapat bahwa kalau Ayub hidup benar, dia diberkati. Kalau Ayub tidak hidup benar, maka dia dihukum. Kita akan melihat ke dalam tema-tema kitab Ayub. Yang pertama adalah prinsip retribusi. Kitab Ayub mempertanyakan apakah benar prinsip retribusi, apakah benar orang yang setia kepada Tuhan diberkati, orang yang tidak setia dikutuk, itu selalu berlaku. Baik dalam level individu maupun dalam level komunal atau kolektif. Dan ternyata tidak. Ada pengecualian di dalam prinsip retribusi. Ya, dan juga kitab Ayub mengemukakan lagi, haruskah prinsip retribusi dijalankan supaya reputasi Allah terjaga? Ya, apakah kemudian Allah menjadi malu? Ya, Allah tidak lagi menjadi Allah ketika dia tidak memberkati orang benar. Apakah ketika Tuhan memberikan penderitaan kepada orang benar, maka kita akan menghujat Allah? Nah, inilah yang dipertanyakan di dalam kitab Ayub. Haruskah Allah ya memberkati? Wajibkah Allah memberkati orang benar? Dan apakah ada batasan dalam prinsip retribusi dalam artian, bisakah saya memakai penderitaan untuk mendeteksi ada atau tidaknya dosa pada seseorang? Misalnya, kalau ada orang Kristen yang usahanya bangkrut, apakah kita bisa berkata bahwa dia sedang berdosa? Apakah misalnya karena dia tidak memberikan persembahan, maka usahanya bangkrut? Apakah ketika dia tidak membaca Alkitab, maka misalnya dia bocor ban kendaraan yang dia pakai? Ya, nah ini jadi kitab Ayub mencoba mengajak kita berpikir kembali, mempertanyakan apakah prinsip retribusi selalu berlaku bagi individu dan komunal? Apakah Tuhan wajib memberkati orang benar supaya dia tidak malu, supaya reputasinya terjaga? Dan apakah prinsip retribusi atau misalnya penderitaan secara khususnya bisa dipakai untuk mengetahui ketidakberdosaan seseorang? Dan apakah kondisi
sukses, kondisi terberkati bisa menjadi indikator seseorang tidak berdosa. Nah, tema yang kedua adalah mengenai hikmat, keadilan, dan kemahakuasaan Allah. Ya. Kitab Ayub mengajak pembacanya untuk fokus kepada siapa Allah. Ya, jangan berfokus hanya kepada perbuatan Allah. Kenapa? Karena kalau kita hanya berfokus kepada perbuatan Allah, kita akan memahami seperti ketiga sahabat Ayub. Yaitu bahwa Tuhan adil jika prinsip retribusi terlaksana. Tetapi kitab Ayub mengajarkan sekalipun prinsip retribusi tidak terlaksana, Allah tetaplah Allah. Dia tetaplah pencipta yang hikmatnya, keadilannya, kemahakuasaannya tidak terselami, tidak terkalahkan, dan tidak terbantahkan. Maka ketika misalnya Ayub meminta dibawa ke dalam sidang pengadilan Allah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Haruskah hari penghakiman Allah ditakuti? Atau misalnya, saya sedikit melenceng di dalam kitab Wahyu, apakah kita harus membaca kitab Wahyu dengan penuh perasaan takut? Atau sebaliknya sukacita? Karena memang seharusnya tema kitab Wahyu adalah kemenangan Kristus atas musuh-musuhnya. Sehingga umat yang dalam penindasan harusnya bersukacita. Kemudian, tema yang terakhir adalah mengenai perantara. Ayub berulang kali di dalam kitab Ayub meminta kehadiran seorang mediator, penengah, perantara, untuk bisa membawa dia kepada sidang pengadilan Allah. Ayub ingin bertanya lewat mediator ini, kenapa saya menderita? Ini terdapat salah satunya di dalam pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yang Ayub berkata, dia penebusku, dia hidup. Ya. Nah, dalam teologi Kristen, ya, kehadiran penebus ini kadangkala dianggap sebagai rujukan kepada Yesus Kristus. Makanya ada lagu pujian, dia penebusku, dia hiduplah, gitu kan. Itu kan pujian yang diarahkan kepada Yesus. Itu sebenarnya bersumber dari Ayub pasal 19 yang sampai akhir kisah Ayub mediator itu tidak ada. Tapi bukan berarti kitab Ayub menihilkan sama sekali rujukan kepada Yesus Kristus. Ya mungkin saja penebus itu bisa merujuk kepada Yesus Kristus, tapi kitab Ayub tidak menjelaskannya dengan clear. Ini adalah garis besar kitab Ayub. Kalau kita melihat kitab Ayub dibagi menjadi 3 bagian besar. Prolog atau pendahuluan, kemudian bagian isi, dan juga epilog atau penutup. Ya, prolog itu kisah pembukaan Ayub, kemudian kisah Allah yang bertemu dengan iblis, kemudian bercakap-cakap tentang Ayub, seperti itu. Kemudian bagian inti itu didominasi oleh perdebatan Ayub dengan ketiga sahabatnya, dan terakhir ditutup oleh perkataan Elihu kepada Ayub. Bagian epilog dimulai dari Allah yang mengcounter pemikiran Ayub dan ditutup dengan pemulihan pertobatan Ayub. Pembukaan dalam kitab Ayub mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memperkenalkan Ayub sebagai orang benar. Dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi pembukaan kitab Ayub menegaskan bahwa Ayub adalah orang benar, tetapi kemudian mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, tuduhan dari sahabat Ayub bahwa Ayub telah berbuat dosa itu dibantah oleh bagian prolog. Dan bagian prolog mulai memperkenalkan kepada pembaca tentang prinsip retribusi, yaitu apakah prinsip retribusi sebagai satu-satunya prinsip yang berlaku, dan apakah misalnya Ayub boleh mendapatkan pembelaan. Nah, kemudian prolog dilanjutkan, tadi saya sampaikan siklus debat Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita perhatikan, perdebatan Ayub dengan sahabatnya itu berganti-gantian.
Ayub dengan Bildad, Ayub dengan Elifas, lalu juga Ayub dengan Sofar, itu berganti-gantian. Ada berdebat, ada ucapan dari sahabat Ayub, lalu dibalas tanggapan Ayub, lalu dibahas oleh sahabat lainnya. Ya, nah, percakapan Ayub dengan ketiga sahabat ini harus kita cermati dengan seksama. Mengapa? Karena jangan sampai kita salah mengutip. Misalnya ketika kita membaca kitab Ayub, pas kita bacanya adalah bagian tentang ucapan sahabat Ayub. Ya, di situ misalnya tersampaikan bahwa orang benar akan makmur, orang fasik akan mendapatkan hukuman. Itu tidak boleh kita jadikan sebagai garansi. Kenapa? Karena ternyata itu adalah misalnya dapat dari ucapan Bildad, atau dari ucapan Sofar, atau dari ucapan Elifas. Bahkan ucapan Elihu sekalipun tidak bisa kita jadikan patokan. Seperti itu. Ya. Jadi hati-hati ketika membaca kitab Ayub. Lihat judul perikopnya. Siapa yang sedang berbicara di situ? Apakah Ayub atau ketiga sahabatnya? Karena kalau ketiga sahabatnya menjadi bahaya jika kita mengamini 100% yang disampaikan sahabat Ayub. Ya. Bukankah pada akhir kitab Ayub Allah murka kepada mereka? Artinya secara tidak langsung kalau kita mengamini 100% pemahaman sahabat Ayub, jangan-jangan kita juga nanti akan dimurkai oleh Allah. Kemudian kita lihat ucapan-ucapan Elihu. Ucapan Elihu mirip dengan ketiga sahabat Ayub karena sangat menekankan keadilan Allah. Nah, perbedaannya adalah Elihu berpendapat bahwa penderitaan tidak selalu identik dengan penghukuman. Kalau orang menderita tidak selalu berarti dia sedang dihukum. Bisa saja penderitaan itu datang supaya orang itu tidak melakukan dosa. Seperti itu. Nah, tetapi ucapan Elihu tidak 100% benar. Tahu dari mana? Ya. Pertama, mari kita melihat. Benarkah Ayub menderita supaya ia tidak berdosa? Sepertinya bagian prolog tidak menyatakan demikian. Dan juga seandainya ucapan Elihu itu 100% benar, mengapakah masih ada tantangan Allah kepada Ayub? Mengapa Allah masih harus berfirman kepada Ayub? Allah masih harus berfirman kepada Ayub karena ketiga sahabatnya plus Elihu tidak menyampaikan hal yang benar. Ya, ada hal yang unik yang kita harus perhatikan dari respon Allah terhadap Ayub. Yang pertama, jawaban Allah mengabaikan pertanyaan Ayub. Sampai dengan akhir kitab Ayub, Allah tidak pernah menjelaskan penyebab Ayub menderita. Allah hanya menyampaikan bahwa ya, Dia Maha Kuasa. Maka bisakah Ayub menyelami hikmatnya? Allah bertanya, bisakah kamu membentuk awan? Bisakah kamu membentuk bumi dan menjaga bumi dengan segala hukum alam di dalamnya? Allah mengajak, menantang Ayub. Bisakah Ayub bekerja seperti dirinya? Jadi Allah menjawab secara tidak langsung. Gitu. Tidak usah Allah menjawab, kamu menderita karena saya ada perundingan dengan iblis. Tidak perlu. Dan Allah tidak wajib memberitahukan semua itu. Siapakah kita sehingga Allah harus menjelaskan semuanya? Tuh. Jadi di dalam jawaban Allah kepada Ayub, Allah sedang menekankan bahwa Dia adalah pencipta. Karena Dia pencipta, maka Dia maha berhikmat. Dia maha kuasa. Dia maha berdaulat. Dan Ayub tidak bisa memahami hikmatnya. Dan pada akhirnya di dalam penderitaannya, Ayub melihat bahwa prinsip retribusi tidak fondasional. Prinsip retribusi iya penting, tetapi prinsip retribusi tidak boleh dipakai untuk menjaga reputasi Allah. Allah tidak wajib untuk menjalankan prinsip retribusi. Sebab Dia adalah pencipta di dunia ini. Ya. Kemudian di dalam bagian epilog atau penutup kitab Ayub, kita melihat bahwa ternyata pandangan ketiga sahabat Ayub itu salah. Ini sudah dikonfirmasi oleh prolog atau bagian pembuka tadi. Kemudian kita harus
jeli melihat apa sih sebenarnya problem dalam kitab Ayub. Apakah problem dalam kitab Ayub dia menderita dan kekayaannya hilang, ataukah sebenarnya Ayub sedang meminta keadilan? Ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya problem kitab Ayub adalah Ayub sedang meminta keadilan. Problemnya adalah bukan kekayaannya hilang. Ayub sepanjang keluh kesahnya kepada Allah tidak pernah mempersoalkan kekayaannya hilang, tidak pernah mempermasalahkan keluarganya meninggalkan dia. Yang dia minta adalah kenapa Allah memberikan penderitaan. Jadi hati-hati, problemnya itu. Dan karena kita tahu problemnya apa, maka kita tahu di akhir kisah Ayub solusinya yang sebenarnya adalah bukan pemulihan terhadap diri Ayub, tetapi Ayub pada akhirnya mendapatkan dalam tanda kutip jawaban atas penderitaannya. Ternyata penderitaannya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Sekalipun dia tidak tahu mengapa Allah memberikan itu, dia tetap tunduk, dia tetap taat kepada Allah. Maka hati-hati ketika kita membaca dan menafsirkan kitab Ayub, khususnya pada bagian epilog atau penutup ini, dan kita berkesimpulan, oh, orang benar itu pasti pada akhirnya akan diberkati balik. Belum tentu. Belum tentu akan seperti Ayub. Ya. Pertama, kisah Ayub adalah narasi. Dalam ilmu tafsir narasi, tidak semua yang terjadi di dalam narasi selalu terulang. Dan yang kedua, problem kitab Ayub bukan kekayaan Ayub yang hilang. Problem kitab Ayub sudah selesai di dalam akhir kitab Ayub. Apa itu? Yaitu pada akhirnya Ayub puas akan jawaban Allah. Yang sekalipun jawaban Allah tidak bersifat langsung. Jadi demikianlah introduksi atau pengantar terhadap kitab Ayub. Semoga isinya memberkati. God bless you.